mata kuliah promosi kesehatan. Selamat malam, perkenalkan saya dari Prodi Gizi Universitas Semarang mau memberikan sedikit penyuluhan tentang gizi seimbang. Sebelumnya di sini semua tahu nggak apa itu pola hidup sehat? Tahu, makan makanan yang bergizi, sayuran juga. Itu ya salah satunya. Pola hidup sehat itu adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kesehatan, kondisi kesehatan seseorang. Ada aspek kesehatan apa aja? Yang pertama itu ada tingkah laku atau yang bisa kita sebut juga itu kebiasaan kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Terus ada juga aspek nutrisi pada makanan yang kita konsumsi. Langkah-langkah hidup saya itu ada banyak ya. Saya akan menyebutkan 5 contohnya. Yang pertama itu makanan yang bergizi tadi yang disebutin. Yang kedua itu olahraga rutin. Olahraga rutin itu contohnya misalnya seminggu kita jogging 3 kali dalam seminggu. Atau sekarang kan banyak ya video kayak olahraga di rumah kita bisa lakukan semua itu di rumah. Yang ketiga ada perbanyak minum air putih. Baiknya minum air putih dalam sehari itu adalah 8 gelas per hari. Terus ada juga kelola hidup yang baik. Jadi kita setelah beraktivitas yang panjang dalam pekerjaan kita, harusnya kita memiliki istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu ada 8 jam selama sehari. Terus yang kelima itu mengelola stres. Itu yang paling penting juga ya. Yang kita mau pelajari ini yang terpenting itu yang pertama tadi makanan yang bergizi. Karena peningkatan kemajuan teknologi yang ada di Indonesia maupun di dunia ini ya, itu menyebabkan perubahan hidup dan pola makan di masyarakat Indonesia. Di sini semuanya selalu menjaga pola makan atau pola makannya masih berantakan atau makan sembarang gitu ya pasti ya, tanpa melihat gizi yang ada di dalamnya. Kalau membahas soal makanan yang ada di Indonesia ini banyak sekali makanan yang biasa kita konsumsi itu membuat dampak buruk bagi kehidupan kita. Aku mau membagikan ini fakta-fakta tentang makanan junk food yang ada di Indonesia. Di situ ada fakta-fakta tentang junk food. Junk food itu adalah makanan cepat saji yang mungkin kita ketahui di Indonesia ini banyak ya. Ada banyak sekali fakta-fakta tentang junk food. Yang pertama di situ kan ada tinggi lemak. Tinggi lemak itu berbagai macam. Di Indonesia kan pasti masakannya mengolah makanan itu melalui penggorengan dengan minyak ya. Itu dapat menyebabkan tinggi kolesterol, obesitas, terus dan penyakit jantung ya. Yang kedua ada tinggi gula. Seperti yang kita ketahui, permen itu mengandung sekitar 6 sendok gula teh. Kalau soda itu sekitar 8-10 rata-ratanya sendok teh juga. Dan itu dapat menyebabkan kerusakan gigi atau bisa kita lihat di sekitar kita itu anak-anak banyak yang giginya berlubang. Ada juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Terus yang ketiga ada tinggi garam. Tinggi garam itu seperti yang kita ketahui dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi yang menyebabkan risiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal. Tapi semua makanan junk food itu tidak semuanya buruk
ya ada beberapa juga yang baik. Salah satunya itu ada buah kalengan, olahan susu yang kita jumpai di supermarket itu seperti yogurt, terus Yakult kan banyak sekali itu, ada juga salad. Terus terkadang kita juga kalau sehari-hari kan kita mengonsumsi seperti mie instan atau gorengan-gorengan semacamnya. Kita tidak sadar kita itu mengonsumsinya setiap hari, membuat kita lupa akan pertimbangan kandungan gizi yang penting bagi tubuh kita. Nah, disitu kan ada gambar burger ya teman-teman. Nah, itu kalau dihitung kalorinya itu sekitar 1.100 kalori dalam satu burger. Itu kan kalau di burger ada daging, ada keju ya. Nah, itu termasuk junk food karena dia itu makanan kecil tapi dia itu tidak membuat kenyang. Nah, selanjutnya saya akan memberikan video dari narasumber ahli gizi dari Ibu Nimati Krisna Dewi. Kita boleh perhatikan bersama-sama ya. Dari video yang diterangkan oleh ahli gizi Bu Nimati Krisna Dewi itu kan jadi gizi seimbang itu dulu kan kita dengarnya pasti 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang itu sudah tidak relevan lagi digunakan di masyarakat karena tidak mempertimbangkan porsi pada makanan yang dikonsumsinya. Nah, ada salah satu program pemerintah yang sedang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan RI, namanya ini Isi Piringku, sebagai upaya untuk mengkampanyekan konsumsi makanan sesuai porsi gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu beraneka ragam dengan porsi yang bisa ditentukan oleh gizi ya, maksudnya porsinya itu seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang ya. Diharapkan setelah penyuluhan dari ini semua dapat lebih baik memperhatikan pola makanan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau makanan itu menu makanan tuh yang beragam, tidak hanya makanan yang bahan saja. Kita bisa kreasikan menu makanan kita di rumah, misalnya lihat di